Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel NLP Spiritual Motivasi. Masih bersama saya Ahmad Fatailah. Baik, di video kali ini saya membahas tentang bagaimana cara kita mengakali seorang penipu agar dia tidak bisa berpikir apa-apa, kebingungan, dan akhirnya kita dengan mudah menolaknya, begitu. Baik, saya lanjutkan setelah yang satu ini. Nah, begini teman-teman, mungkin di akhir-akhir ini kita mendapatkan WA dari teman-teman kita atau di WA group atau mungkin di Facebook, di Twitter, di media sosial lainnya, bahwasanya ada anjuran untuk berwaspada karena ada seseorang ya yang datang kepada kita ya dari rumah ke rumah, datang meminta KTP kita. Tujuannya untuk bahan skripsi, begitu. Dan kalau kita memberikan KTP kita itu akan difoto dan akan digunakan untuk pinjaman online, begitu, atas nama kita sendiri. Nah, ini adalah hal yang merugikan. Tapi sekali lagi, berita ini saya nggak tahu benar apa salah. Berita ini hoax atau real, saya nggak tahu. Nanti teman-teman silakan cari sendiri kevalidannya dan silakan tulis di kolom komentar, begitu. Nah, syukur kalau berita ini hoax. Ya, tetapi kalau berita ini benar, kita harus waspada ya, dan kita harus antisipasi bagaimana cara kita menolaknya, begitu. Karena bagaimanapun yang namanya seorang penipu yang bertujuan untuk mengkelabui kita itu pasti mencurigakan, begitu. Pasti ada hal-hal yang tidak masuk akal, begitu. Nah, contohnya barusan contohnya seperti ini. Nah, ini mungkin Anda sudah mendapatkan di grup-grup WA ya, atau di Facebook yang mengharuskan kita waspada ya, kita harus berhati-hati apabila ada orang datang yang mengaku dari universitas atau dari perguruan tinggi, kemudian mengaku sedang membuat skripsi dan meminta KTP kita untuk difoto, begitu. Nah, hal ini kan curiga, tidak masuk akal. Kenapa? Karena yang namanya membuat skripsi, mencari bahan skripsi itu apa harus meminta KTP seseorang dan difotonya? Kan nggak ada ceritanya, begitu ya kan, kecuali kalau sensus penduduk mungkin masuk akal. Tetapi kalau seorang mahasiswa nyari bahan skripsi kemudian minta KTP kita difoto, itu kan tidak masuk akal. Nah, disinilah ciri-ciri seorang penipu itu, dan kita harus waspada. Dan bagaimana cara kita untuk menolaknya? Dengan cara yang mungkin tidak anarkis ya. Kita menolak dengan baik-baik, kita menolak dengan logis ya, sehingga orang yang menipu kita pun tidak sakit hati. Kenapa? Karena bagaimanapun dia adalah manusia, kita juga manusia. Kita harus memperlakukan manusia dengan manusiawi, begitu. Terus bagaimana cara NLP untuk mengakalinya atau untuk menolaknya secara halus? Begini, seseorang yang datang, seorang penipu yang datang dan mau mengkelabui kita, pasti ini contoh kasus yang barusan ya, pasti orang tersebut tidak langsung meminta KTP kita atas nama dari universitas atau dengan alasan dibuat untuk membuat bahan skripsi. Pasti orang tersebut awalnya basa-basi dulu dengan kita, ngomong dari perguruan tinggi ini, ngomong dari universitas itu dan sebagainya. Akhirnya ujung-ujungnya meminta KTP kepada kita, kemudian difoto. Nah, di sini awal kecurigaan kita yang harus kita waspadai. Terus bagaimana tipsnya? Tips yang pertama adalah kita harus menanyakan ya. Kenapa harus menanyakan? Karena di sini kita merasa ragu, kita merasa janggal, ada yang tidak masuk akal. Bahan skripsi kok pakai fotokopi, bahan skripsi kok pakai memfoto KTP, itu kan tidak masuk akal. Nah, disinilah kita harus bertanya dengan cara NLP. Nah, cara ini disebut dengan metamodel. Dulu pernah saya jelaskan di salah satu video saya ya. Silakan nanti Anda cari sendiri, begitu. Bagaimana cara kita bertanya balik kepada si penipu itu? Caranya adalah begini. Simak baik-baik, boleh Anda catat. Sejak kapan membuat bahan skripsi itu pakai memfoto KTP? Begitu. Sejak kapan membuat bahan skripsi itu menggunakan foto KTP? Nah, jadi pertanyaan ini si penipu tadi tidak akan bisa menjawab. Kalaupun dia menjawab, dia akan mengarang jawabannya, begitu. Dan jawabannya pasti juga tidak masuk akal, begitu. Mungkin dia akan menjawab,
Ya mulai saat ini. Nah itu kan jawaban yang lucu, atau jawaban-jawaban lain yang pasti kurang masuk akal. Nah kalau sudah mendapatkan jawaban yang tidak masuk akal, kita dengan baik-baik menolaknya. Tidak, saya tidak akan memberikan KTP saya. Terima kasih. Silakan Anda keluar, begitu. Nah pertanyaan yang kedua adalah begini. Kalau misalkan saya tidak memberikan KTP, apa yang akan terjadi pada diri saya? Begitu. Kalau saya tidak memberikan KTP, apa yang akan terjadi pada diri saya? Begitu. Pasti si penipu tidak akan bisa menjawab apa-apa kecuali dia ngarang jawaban, atau seenggak-enggaknya dia akan menjawab ya enggak terjadi apa-apa gitu, atau dia akan mencari jawaban untuk mengancam kita atau bahkan memberi kita uang, begitu. Tetapi hal itu tidak membuat kita gentar. Kalau hanya sekedar seperti itu, daripada kita tertipu, ya kan, maka kita harus bertanya, apa yang terjadi kalau saya tidak memberikan KTP saya kepada Anda, begitu. Nah, pasti dengan pertanyaan ini si penipu akan berpikir keras mencari jawabannya, ya akhirnya dia akan kalah sendiri. Kalau sudah begitu, kita tinggal menyuruhnya untuk keluar, begitu. Nah, pertanyaan yang ketiga adalah kita bisa bertanya, apa hubungannya KTP dengan membuat skripsi? Gitu. Apa hubungannya KTP dengan membuat skripsi? Nah, pasti si penipu akan menjawab ya nggak ada hubungannya, begitu. Atau dia akan mencari jawaban, mengarang jawaban, menghubung-hubungkan antara KTP dengan membuat skripsi, begitu. Nah, hal itu apapun yang dia jawab pasti tidak masuk akal, pasti akan membuat kita lebih curiga lagi. Dengan cara begitu, maka kita akan lebih mudah untuk menyuruhnya keluar, dan kita tidak boleh terkecoh dengan hal-hal yang semacam itu. Mungkin kalau kita menjadi orang yang terlalu baik, mungkin gak enakan kita kasihkan, kan begitu ya. Tetapi kita harus berpikir lebih jeli lagi, kita harus lebih waspada lagi bahwasanya lebih besar mudorotnya, lebih besar bahayanya kalau kita memberikannya daripada tidak memberikan KTP tersebut kepada si penipu. Nah, inilah yang harus kita waspadai. Memang di luar sana banyak trik-trik licik untuk menipu masyarakat yang katakanlah masyarakat awam di pedesaan ataupun juga masyarakat yang ada di perkotaan. Nah, tetapi kalau kita waspada, berpikir yang analitis, berpikir kritis, maka kita akan tahu kejanggalannya, kita tahu hal-hal yang tidak masuk akal yang membuat hal itu harus kita lawan, begitu. Nah, ini sedikit cerita. Beberapa bulan yang lalu saya mengalami kejadian yang sama, tapi ini via online. Ceritanya adalah ketika istri saya dia berjualan baju di marketplace, itu tiba-tiba ada orang WA ke istri saya, "Mbak, saya pesan 12 pieces," gitu. Dijawab oleh istri saya, "Silakan langsung transfer dulu ke rekening saya." Nah, setelah itu si pembeli ini tidak menawar, tidak bilang apa-apa, langsung dalam waktu 5 menit itu mengirimkan bukti transfernya dari aplikasi link aja ke rekening BRI, begitu. Nah, anehnya di dalam bukti transfer tersebut tidak ada biaya administrasinya, 0. Padahal dari link aja kalau transfer ke rekening BRI itu pasti ada biaya adminnya sebesar 6.000 kalau nggak salah. Nah, di situ awal kecurigaan saya, ya. Saya bilang ke istri saya, "Jangan dikirim dulu. Ini nggak enak ini. Kayaknya ada bau-bau penipuan. Coba kamu tanya dulu. Sejak kapan transfer link aja kok nggak ada biaya adminnya?" Saya bilang begitu. Saya suruh untuk bertanya seperti itu ke orang tadi yang pesan. Terus apa jawaban dari yang pesan? Dia bilang, "Ya sejak saat ini." Nah, itu kan jawaban yang lucu, ya kan. Nah, setelah saya browsing memang ya semua transfer kalau dari link aja ke rekening apapun itu, termasuk ke rekening BRI, pasti ada biaya adminnya sebesar Rp6.000 kalau nggak salah. Tetapi kalau ada bukti transfer yang 0 biaya adminnya, itu patut dicurigai, begitu. Layak dicurigai, dan memang betul. Setelah saya cek di rekening itu nggak ada uang masuk, nggak ada transfer masuk dari orang tadi, nggak ada. Dan ini sudah pasti penipuan. Saya biarkan begitu.
Nah, itu contoh ya, suatu pertanyaan yang sederhana untuk menghacking pikiran, untuk mengakali pikiran orang lain, begitu. Ya, saya ulangi lagi pertanyaannya ya. Yang pertama adalah sejak kapan? Nah, ini sejak kapan kuncinya? Sejak kapan skripsi itu menggunakan foto KTP? Yang kedua, apa hubungan antara membuat skripsi dengan KTP? Ya. Pertanyaan yang ketiga, kalau misalkan tidak saya berikan KTP saya, apa yang akan terjadi pada diri saya, begitu. Nah, itu contohnya. Nanti bisa Anda kembangkan sendiri sesuai konteks yang ada. Baik, mudah-mudahan ini membantu dan bisa menginspirasi, bisa memberikan wawasan kepada kita semua, dan semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah menonton. Silahkan subscribe dan bagikan video ini agar semakin banyak yang mendapatkan wawasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.